Kembali ke kalimat pembuka saya. Apa Kalau itu? bicara sepak bola Indonesia 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Ini masuk malam ke berapa gitu? Kita mau mengurainya dari mana ini kita bingung. Iya. Belum pernah main di luar negeri, hanya main di sini dengan bakat yang dia miliki. Pemain yang baru berusia 22 tahun punya ketenangan yang seperti itu. Luar biasa. Salah satu dampaknya kenapa pemain muda kita yang berbakat tidak mau keluar negeri. Ya karena di sini mereka udah gajinya gede. Harganya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gimana ini sepak bola ini? Waduh, belum udah berat gitu. Mentang-mentang ada pakai jersey timnas di tengah-tengah sini. Nah, kita barengan ini loh, Lionel Messi loh. Tapi depannya ada A-nya. Iya. Sudah jelas toh mendukung siapa. Gitu. Nah, Oke. Dukung siapa ini Jadi sebenarnya? kalau sebagai pembuka, kalau kata teman saya di yang biasa bal-balan gitu, kalau kita bicara bola itu nggak akan habis 40 hari 40 malam. Nah, oke. Iya. Ini kita membahas bola di malam ke-41. Udah lewat ya. Makanya mukanya udah begini semua ya. Udah lama terus. Selamat datang di Mulak Siaran. selamat datang. Halo Mas Ali Marus. Halo, Nah, sehat-sehat nih. semua. Alhamdulillah. Sehat-sehat juga Mas ya. Alhamdulillah. Teman-teman dukungan aman ya? Tim yang didukung aman, liga-liga udah selesai nih. Iya. Tinggal puncaknya besok. Tinggal puncaknya besok. Apa itu puncaknya? Liga 1 Pekan belum. Oh, itu yang paling berat memang kan. Jadi belum selesai sendiri ya dia. Luar biasa emang. Yang ketemu di final adalah Madura United lawan Lawan Persib Bandung. Iya Persib ya. Persib Bandung. Betul sih. Gimana Mas kalau kita boleh sedikit tipis lah, prediksi lah. Musim ini kan musim yang berbeda dibanding sebelumnya. Betul, Karena berbeda. ada Championship Series. Ya. Betul. Kalau kita masih pakai sistem lama pasti juaranya Borneo ya. Dan itu kemarin Borneo memastikan juara dengan hebat sebetulnya karena masih menyisakan banyak pertandingan tapi sudah Ngunci tapi ya. sayangnya ini juara ini nggak akan tertulis resmi di sejarah sepak bola Indonesia karena sistem yang disepakati adalah Championship Series. Oh, begitu. Dan ini bisa-bisa loh ya. Kemarin kan yang peringkat 4 itu Madura. Betul. Bisa-bisa Madura juara. Bisa-bisa. Yang juaranya kan? Madura, Di final ya. kan Bisa ya. Ketemu Persib. Bisa ya. Iya. Ini apa ngomongnya beda ya. Ini bukan penonton bola loh teman-teman. Ini Apa adalah ini? pengamat sepak bola. Kalau tagline saya kan urip mung mampir bal-balan. Nah, benar. Asik ya. Liga ada Championship Series-nya, ada pertandingan tambahan. Menarik atau malah jadi aneh sih Mas Warus kalau ngeliatnya? Itu kan kesepakatan ya, kesepakatan sebelum Liga kick off kan PT Liga mengumpulkan para manajer tim untuk manajer meeting penyebutannya. Di situ disepakati sistem kita musim ini ya. Oke. Tidak seperti sebelumnya. Jadi udah deal. Oke, secara ada beberapa pertimbangan kalau kita baca di link berita itu salah satunya biar liga menjadi lebih menarik karena ada 4 besarnya. Kemudian ini buat broadcasting juga pasti menghasilkan sesuatu lah buat operator karena kan potensi iklan masuk pasti lebih Iya, pasti. iya. Pasti. Pertandingannya lebih banyak kan. Iya, iya. Nah, setelah itulah dibahas di manager meeting itu klub-klub sepakat. Jadi kalau sekarang ada yang teriak seandainya nggak itu yang juara ini ya tanda kutip salah sendiri kenapa dulu sepakatin. Sepakatin, iya. Nanti aja. Kan supporter sekarang banyak, ini yang seandainya nggak ada ini kan Iya, timku yang mulai Iya, juara, gitu. Tapi kan klubnya bersepakat bahwa sistemnya ada 4 besar Championship Series. Tapi kalau dari sisi pemain ya, ini kan banyak klub-klub istilahnya yang cekek. Ya. Karena mengkontrak pemain hanya untuk regular season. Ternyata klubnya lolos. Nah ini gimana menurut Mas Ali? Itu case yang paling nyata kan kemarin akhirnya Madura United yang kehilangan pelatihnya karena Betul. kontraknya habis berbarengan dengan regular series selesai. Kan akhirnya di Championship Series mereka hanya pakai caretaker kan akhirnya sekarang Iya, Ahmad iya. Basuki. Itu salah satu dampak nyatanya itu. Kemudian bagi pemain juga case-nya sama. Akhirnya kan ada addendum bahwa ini ada perpanjangan kontrak dan itu pasti cost lagi kan. Makanya kemarin kan begitu LIB menyatakan waktu Indonesia U23 kita berangkat ke Piala Asia kan langsung dihentikan sementara kan katanya sampai Piala Asia U23 selesai. Tapi kan hanya diubah lagi kan keputusan itu. Karena banyak protes-protes Kontrak itu tadi ya. karena resiko-resiko secara finansial dan lain-lain itu ada dari keputusan itu. Karena Dampak nyatanya ya Madura Unitednya sekarang ini nggak ada pelatih kepalanya. Itu mau dikontrak sampai championship ternyata nggak lolos. makanya rugi. Bingung Nggak kan? dikontrak sampai panjang Makanya ternyata itu kan lolos. sponsor juga kan pasti mikir ini kita mau ngasih duit lagi
Iya. Klub juga mau ngajuin proposal lagi kan nanggung amat cuman untuk satu bulan gitu beberapa kan. pertandingan Ya, lah. Untuk 4 pertandingan sisa kalau enggak salah. 4 pertandingan Empat sisa. pertandingan sisa ya. Iya. Iki kontraknya ngecer gak iso Lah, tadi iya. pertandingan. Rokok aja. Akhir bulan. Titel ketek ternyata. Astaga. Tapi dia bang cukup menarik kalau kita ngatuin Liga Indonesia, Liga 1 khususnya mungkin kita tonton juga Liga 2, Liga 3 juga kadang-kadang kan. Karena dengan segala macam dinamika yang ada ya. Waktu itu punya ceritanya masing-masing dengan apalagi belum kemarin waktu ada yang berangkat ke timnas, pemain harus berhenti dulu. Ada drama klub yang bingung. Kalau di luar kan klub nggak mau lepas udah tinggal netizen yang datang ke akun klubnya biasanya. Apalagi kalau Diserang. kalau bukan kalender FIFA kan klub berhak untuk menahan. Betul. Sebetulnya. Iya, Tapi kalau di sini kan nggak ada klub yang nggak nahan, diserbu itu sama. Oh iya betul. Resiko-resiko itu ada di sini. Oke. Nah, Iya, itu memang apakah uniknya Sepak bola supporter Indonesia. Indonesia atau gimana Mas? Atau di luar negeri ada? Ya kita harus mengakui bahwa kultur kita memang seperti itu ya. Seperti itu ya. Kita ya kayak itulah sekarang kalau kita bicara timnas katanya haram nitip pemain ke timnas. Tapi sekarang ada owner klub Serie A yang dari Indonesia Nitip tiba-tiba dong. ada netizen yang nitip pemain ini dong main di Iya. ini. Masa pemiliknya doang Masa pemiliknya Indonesia. doang yang orang Iya, iya, Indonesia gitu. Masa pemain Indonesia nggak boleh main. Iya, Paling nggak di trial aja lah. Memang semudah itu untuk men-trial. Kalau kayak kan gitu mereka punya standar yang sangat Iya. tinggi. Ini apalagi Serie A loh ya. Menyesuaikan kompetisi Iya. yang diikuti. Makanya. Mas, harusnya berarti ketika Erick Thohir itu Di Inter Milan. punya di Inter Milan tuh harusnya Kurniawan Dwi Yulianto main di situ harusnya. Gitu. Zamannya Wis udah pensiun. beda. Iya, Wis iya. pensiun di Mas. Iya, Iya. Hendro Kartiko kipernya Tetap Inter Iya, udah iya. lewat zamannya, tetap lewat zamannya. Ya, padahal klub sebesar Liverpool punyanya orang Amerika. Nggak ada pemain Amerikanya. Iya yang ada juga yang masuk ya lewat jalur belakang ya. Kadang-kadang kayak gitu loh Mas. Jadi kadang penonton tuh kayak ada di dua sisi ya, penikmat ada di dua sisi. Pengen yang ini bagus, tapi pengen yang ini juga cepet, samanya seperiringan. Kan ada selentingan-selentingan di luar yang bilang kan, timnasnya tapi liga gak diurusi katanya kayak gitu. Di satu sisi kan pasti manajemen klub apalagi yang level atas, tier paling atas kan hitung-hitungannya rigid banget nih. Kita mau men-trial pemain itu mereka harus ada di kualifikasi ini. Nggak mungkin semua pemain atau nama yang disodori netizen tiba-tiba dipertimbangkan kan resikonya terlalu tinggi untuk finansial mereka. Belum pemain naturalisasi, mungkin tanda petik apakah harganya beda ya Mas ya? Atau mungkin jalan tengahnya ada semacam kerjasama lah begitu. Mungkin pemain-pemain terbaik zaman di sini Primavera mungkin ya. mungkin dikirim untuk latihan bersama atau apa. Itu kalau saya masih oke. Kalau tiba-tiba disuruh Masuk trial gitu, Jangan. kita harus Belum. tanda kutip sadar diri lah. Wah, Iya toh. Iya betul. Iya. Ini iki sopo lah, itu kadang-kala perlu. Iya harus diingat lagi emang ya. Cuma kadang-kadang ya tadi lah karena kita mungkin ya ke bawah hegemoninya kali ya. Karena emang lagi naik prestasinya lagi oke. Mainnya juga lagi enak dilihat. Iya, ya kan? saya sendiri juga seneng akhirnya punya timnas yang mainnya menyenangkan ya. Enak lah dilihat lah gitu. Gini ya rasanya jadi rakyat Jerman tuh. Timnas enak gitu. Tapi perlu digarisbawahi Apa loh itu, bahwa Mas? kemarin kita yang tampil itu banyak yang menyebut timnas itu ya senior gitu. Kalau masih kategori usia kemarin Oh, iya. piala Oh iya. Piala U23, U23. U20, U17, U19 itu kan kategorinya bukan Masih timnas. Ada KU yang ya? banyak yang Iya, timnas ya senior kalau timnas. Kenapa? Kalau timnas yang main dapat tambahan poin untuk mempengaruhi ranking ya yang senior. Kalau yang U23, 19, 20 kan nggak ada tambahan poin. Nggak masuk ya. Iya. Di mana-mana timnas ya Senior. 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 Itu. Tapi juga kita juga harus mengakui bahwa timnas senior kita ya jauh lebih berkembang lah sekarang. Kemarin Piala Asia. wah, oke Selangkah banget. lagi kita masuk putaran Iya. ketiga ini kalau besok lawan Betul. Irak sama Filipina kita ya. bisa paling aman menang saja sekali. Lolos Masuk kita ya, putaran. kita ya. Tapi kalau Mas Ali sekian puluh tahun mengamati timnas Indonesia, yang paling terlihat bedanya apa Mas? Yang sekarang sama mungkin beberapa tahun Ya kebelakang. mungkin era sebelum Sintayong dengan era Ya, Sintayong. satu hal yang kita semua pasti bersepakat dulu kalau timnas kita main paling mereka kenceng di babak pertama ya. Oh iya. Nah, ya kan Oh, iya. stamina. Stamina. Pasti sepakat semua. Iya, kita. iya, stamina, iya. Sekarang kan sampai adu penalti pun kan kemarin Masih oke masih ya? gagah pemain-pemain kita. Itu satu hal yang sangat kentara bahwa setelah Sinteyong datang ke sini dia mereparasi di sisi fisikal, sisi stamina pemain kan kelihatan banget. Pemain kita sekarang selain staminanya dapat kuat sampai bahkan adu penalti,
cara bermain juga lebih tenang. Kita kan kemarin lihat bagaimana back kita bisa build up-nya itu tenang. Keren gitu. loh. Dulu kan enggak pressing sedikit. Bingung. Bola panjang bismillah langsung. insya Allah gol. Mengandalkan insya Allah aja dulu kan ya. Bola panjang bismillah insya Allah. Sekarang kan ada sistemnya. Sistemnya kan kelihatan build up-nya Build up. pelan-pelan, serangan balik kelihatan. Dan salah satu keunggulan pemain kita kan kita punya speed pemain-pemain. Oh ya. Dan itu sama Sinteyong bisa dikombinasikan sedemikian rupa dengan pemain-pemain yang punya basic di Eropa yang kita naturalisasi itu menjadi kekuatan yang yaitu kombinasi antara kecepatan kita dengan cara visi mungkin. pemain itu menulari ke pemain-pemain yang main di liga lokal ini dan jadinya ya seperti yang kita lihatin. Saya tuh kadang penasaran, apakah Sintayong itu pelatih timnas yang terbaik selama ngelatih timnas? Atau mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang selevel dengan Sintayong, barangkali Ivan Kolev atau siapa gitu? Kalau saya pribadi, ini pendapat pribadi, bisa salah, bisa orang lain bisa menyanggah. Kalau saya pribadi yang aktif mengikuti sepak bola nasional baru mulai tahun 2000-an ya, intensif ngikutin ya. Ya saya sangat menikmati era Sinteyong ini gitu. Ya mungkin yang dulu-dulu mungkin era usia-usia mungkin yang jauh di atas kita mungkin punya pandangan sendiri ya. Mungkin karena mereka menyaksikan secara sendiri. Tapi kalau sependek yang saya alamin ya ini era Sinteyong ini yang menurut saya. Orang lain boleh menilai yang lain. Sampean boleh juga punya pendapat lain. Tapi di era yang saya nikmati Sinteyong ini yang menurut saya sangat menikmati punya tim nasional di level usia maupun senior yang seperti sekarang. Iya. Kita tuh kayak diarahkan untuk menikmati prosesnya. Itu loh. Asik loh. Kalau ngikutin asik loh sebenarnya. Kalau ngikutin. Tapi sampai di atas juga ada yang ribut kan. Tapi ada satu hal yang saya sayangkan. Saya sayangannya bukan apa. Sinteyong kan dikontrak menjadi pelatih timnas awal 2020. Begitu Sinteyong masuk Covid. Kita menyayangkannya itu. Covid kan kompetisi berhenti segala macam. Otomatis program timnas juga terganggu. Seandainya saat itu situasinya nggak ada Covid, pasti update perkembangan sampai sekarang pasti akan melebihi yang sekarang ada. Saya sih melihatnya seperti itu. Kita kemarin terkendala ada Covid itu. Kalau nggak ada Covid Piala Dunia ini. Iya. Dalam rancangan targetnya gitu ya harusnya. Karena buang 2 tahun. Sekarang masih terbuka. 2 tahun kan nilai. 2 tahun betul. 2 tahun. Sekarang masih terbuka kan untuk 2026 masih terbuka. Masih ada jalan lah ya. Masih ada jalan. Habis ini ya bisa lah lolos putaran karena ketiga bikin ya. nyebelin ngeluaran bola lo mulai berharap itu. Enak wiki lo. Netizen Indonesia. Oh iya benar. Rasa ngelakoni. Mulai iki lo harap. Aduh lu kok ngono biasa kayak gitu ya. Itu kita rasakan ketika nonton Korea Selatan, lawan Korea Selatan kemarin. Wah enak iki Uzbekistan. Pas lawan Uzbek Babak pertama masih cukup oke sih walaupun ya sebelum kita tarik ke belakang lah, sebelum itu kan lawan Jordania ya. Main kan kita pasti pesimis, Jordania ya. Iya. Karena kita melihat mainnya Jordania sebelum lawan kita kan kenceng banget juga ya. keren. Begitu lawan kita dibantai 4-1. Itu kan kejutan-kejutan yang bikin kita iya langsung ini berharap malah. Netizen kirim Argentina dong kan. Messi sih males lah. Info WA Lionel Messi. Sering gitu ya. Mulai merasa langsung di atas angin ya. Di atas angin. Tapi memang benar kan kita sebelum melawan Jordan kan bisa menang sih lawan Jordan. Ternyata bukan hanya menang, main kita bagus. Mainnya bagus. Itu yang menyenangkan itu Mas. Ya. Lawan Australia kemudian kita menang gitu. Ya secara penguasaan bola kan nggak kalah jauh kita sama Australia. Betul. Itu puncaknya kita bisa mengalahkan Korea Selatan yang langganan tampil di Piala Dunia, langganan juara Piala Asia. Ya, itu siapa Sintayong yang nggak bangga? Sintayong bingung loh Mas. Itu ketika Indonesia ngegolin, Sintayong mau selebrasi nih. Bukan nasionalis. Bukan dong. Waktu ini nyanyi Akamsi. Waktu nyanyi lagu kebangsaan dua-duanya nyanyi dia. Nah, Sintayong nyanyi apa ini? Dua-duanya nyanyi enggak. Kasih mudik bahaya ya. Tapi perasaan kemarin itu kurang lebihnya sama ketika Piala AFF 2010 kalau nggak salah. Ya. Zamannya Irfan Bahdim. Itu kebetulan saya liputan langsung. Itu saya ngikutin semua pertandingan. Bahkan sampai yang final di Malaysia saya hadir di sana. Memang saya di sana di Malaysia itu naik dari hotel ke Stadion Nasional itu
naik kereta itu penuhin Indonesia semua saat itu. Kita seolah-olah menjajah Malaysia saat itu. Alfred Jadi Riedel nggak ada ya, takut-takutnya ini. Wartawan juga ayo terabas ayo. Bolonnya akeh soalnya. Bolonnya akeh Wah, pokoknya. gitu bener. Tapi enak Saya ya. seminggu lebih waktu itu, beberapa hari sebelum final di Malaysia leg kedua ya di Malaysia itu. Saya udah di sana ngikutin euforia TKI yang di sana. iya. Saya wawancara mereka begitu seolah-olah Malaysia ini milik kita saat itu. Serasa di kandang ya bahkan ya. Tapi akhirnya hasilnya yang aduh. Ya. Tapi itu mungkin jadi berbeda ya Mas ya kalau kita ngeliat ya. Kalah waktu kemarin walaupun 2 kali ya. Kalah di Uzbekistan, kalah di playoff juga tuh kayak masih ada iki seiso kok, seiso. Masih ada rasa kayak gitu loh. Waktu yang kemarin di AFF 2010 kayak kok iso sih. Kok karena begitu kayak. Tapi kemarin kalau saya ngelihat faktor kenapa kita tidak bisa maksimal setelah lawan Korea itu karena memang kita tanda kutip kehabisan bensin sudah. Kenapa? Kelelahan ya? Ya, karena kalau kita bandingkan dengan Korea misalnya, Iya. Indonesia U23 kemarin Sinteyong tanda kutip takut ini untuk mengubah format pemain intinya yang 11 pertama. Oh iya. Oh iya. Karena apa? Karena gap antara pemain inti kita dengan cadangan itu Pelapisnya kelihatan, ya. bro, kelihatan. jauh ya. Kalau kita ngelihat catatan di tim yang Korea itu hampir semua bahkan semua kalau tidak salah itu pernah jadi starter. Pernah Rata main ya. sejak menit pertama. Kalau kita kan Rotasinya. enggak. Bahkan ada pemain yang sampai Piala Asia selesai kan nggak pernah main. Iya sih. Kan ada beberapa nama. Ada. Bahkan ada yang hanya injury time baru Baru masuk. Nah, itu ya, kita bisa membayangkan kemarin selama saya hitung itu mulai main pertama tanggal 15 sampai tanggal 2 itu 17 hari. Kita main 6 kali. Bahkan 17 ada hari. satu pertandingan yang sampai adu penalti. Iya. Kita bisa membayangkan bagaimana energi Capek dan ya. mental kita. Hmm. Nah begitu kita lawan Uzbek, ya gitu. Setelah Uzbek lawan yang saya pribadi juga menyayangkan kan sebetulnya Irak itu kan nggak istimewa banget mainnya. Iya. Pasti sepakat lah. Iya, Kan? sepakat. Betul. Karena kita karena lebih kehabisan bensin aja kemarin itu. Iya. Tapi kalau Terus kemudian waktu playoff lawan Gini misalnya kan di media banyak yang mengulas Gini orangnya gede-gede main di Eropa. Tapi kan ternyata setelah kita lihat Iya. Nah, coba Iya. kita membayangkan saat lawan Gini misalnya Rizky Ridho main. Ada Iya. Justin Struiner, ada mungkin Elkan Bagot yang mau menang lah kita kalau saya hitung-hitungan Iya. saya Iya, iya. lagi-lagi bisa salah Iya, prediksi iya. saya. Cuman kan sisa-sisa kelelahan dan baik fisik secara mental telah Ya, habis-habisan belum di Piala. perjalanan jauhnya juga loh. iya. Belum jet lag-nya Nah. jauh Prancis. Prancis kan Makanya. betul. Belum Banyak faktor faktor lah ya. suhu, Nah, iklim. itulah kenapa pentingnya kita itu punya pemain yang secara kualitas nggak jelek gitu cari wong Surabaya harus Nah, sama itu biar Kedalaman squad kan. ya kedalaman squad. Ya, biar head coach itu kalau mau mengubah format starting 11-nya itu merem aja. Oh ini Banyak bisa taruh opsi, sini, ya, taruh sini, banyak bisa opsi. taruh sini ya. Ini kayak City sama Pep Nah, Guardiola. makanya ini kan Witan pasti starter, Arham Iya. starter. Iya, Marcelino. Marcelino. KP siapa ya? Di laga-laga playoff, laga-laga untuk tiket Olimpiade mereka mau naik aja kayaknya berat banget ini Bang Edi. Iya. Kelihatan banget lawan Gini. Gini padahal kemarin mainnya di luar ekspektasi loh. Makanya. Ini kok lebih ke sporadis mainnya kan. Nggak yang build up Nggak dari rapi bawah. dengan bola dan lain-lain gitu kan. Secara Iya. peluang kan kita punya Banyak banyak. sebetulnya. Ada. Weman Pol. Terus Tip, apakah timnas yang sekeren sekarang ini dampak dari naturalisasi, Mas? Kalau saya ngelihat ada dua faktor besar yang kenapa membuat kita punya tim seperti sekarang. Pertama pasti tadi itu saya sepakat. Banyaknya pemain keturunan yang menjadi WNI itu faktor penting. Selain pertama karena mereka punya basic sepak bola yang sudah jauh lebih bagus ketimbang pemain-pemain kita yang di sini. Mereka juga secara mental itu sudah terbentuk dari usia dini banget gitu ya. Yang kemudian faktor kedua ada juga faktor pemain-pemain kita yang main di luar negeri. Ada Abroad ya. Arhan, ada Abroad ya. Witan, Egi yang pernah main di luar. Mereka ada semacam transfer ilmu yang mereka dapat. Misalnya Marcelino walaupun baru usia 19 tahun tapi kan sudah merasakan bagaimana ketatnya main di Eropa. ya. Itu secara langsung pasti mempengaruhi gaya dia main di. Jadi kombinasi antara pemain-pemain yang dari kecil memang
di Eropa, luarnya. mulai SSB lah kita nyebutnya ya, sama pemain kita yang bermain di klub, ditambah pemain-pemain terbaik kita yang ada di liga kita. Ini tanpa kita juga nggak boleh menafikan keseluruhnya bahwa pemain lokal kita jelek semua, enggak boleh juga. Kan banyak pemain-pemain, bagaimana Hernando Ari yang sekeren luar itu, biasa. Betul. Rizky Ridho yang Iya. belum pernah keluar tapi Makanya kayak gitu ya. kapten bro, Tatak tenang banget. Iya. Iya. Yang- Udah mainnya udah kayak Abner lah Makanya, istilahnya. itu Setara Kayak lah. kau ono kena yang terdek ya. Iya. Kau ono. Kau ono Rizky Ridho. Seperti itu, setelah Betul, Rizky betul. Ridho nggak ada, Rizky Ridho yang biasanya hobinya memotong bola-bola atas, crossing kanan kiri, nggak ada. Udah hasilnya ya seperti yang kita lihat kemarin. pelapis ininya. Ada kok- gap yang Ada gap kelihatan. yang kelihatan ya. Oke. Nah ini kan kalau kita lihat mungkin dari orang-orang yang nggak tahu juga yang dilakukan buat pengisi gap ini apa Mas yang benar Mas? Apakah kita nambah lagi pemain naturalisasi atau memperbanyak pemain ngirim keluar atau kita ngebenerin lagi nih pemain-pemain lokal yang sebenarnya punya potensi bagus juga? Kemarin kebetulan saya bikin catatan ya di tempat saya bekerja bahwa saya bikin judul itu kompetisi usia muda mutlak diperbaiki, karena kan kita tahu sekarang kompetisi usia muda kita ya masih EPA seperti aja ya. itu kayak EPA, kemudian Suratin dan kompetisi-kompetisi lainnya itu belum terselenggara dengan secara standar yang baik dan benar gitu. Misalnya saja di faktor yang paling bawah misalnya di SSB gitu kan kita masih dan itu jadi rahasia umum lah, pencurian umur. Oh ya. Jadwal Iya, iya. yang kalau di EPA mungkin jadwalnya itu kurang begitu bersahabat untuk pemain muda kita, kan ketat banget kalau di EPA. Iya. Seminggu bisa main berapa kali. Padahal mereka juga sekolah kan. Sekolah istilahnya, dan kan. Ada lain-lain. kesibukan Bagaimana lain. kita bisa mendapatkan pemain dengan kualitas yang top gitu. Kalau secara sistemnya aja Masih belum ya. belum sesuai standar. Belum ada isu pemain yang mau tampil di EPA harus membayar dulu. Oh, iya. Kan Iya, kita baca iya. kan banyak isu. Karena Titipan-titipan kenapa? ini. Karena ternyata klub-klub di Liga 1 itu belum semuanya memiliki akademi-akademi yang punya pemain-pemain yang bisa diturunkan di kompetisi yang ada. Maka jalan keluarnya ya mereka nyari. Ini kita lagi bikin tim Pemain. EPA. Siapa yang mau nih? Kan isu-isu. Iya, Saya iya. menyebutnya isu, rumor itu. Tapi kan kita banyak membaca itu. Saya mendengar langsung dari pelatih yang pemainnya disuruh bayar sekian agar kalau ini main. saya dengar langsung kan sampai sekarang saya masih aktif main bola 3-4 kali seminggu bareng-bareng teman-teman pelatih yang punya lisensi itu. Mereka curhatnya ke saya, ini gimana? Karena mereka tahu saya orang media. Pemainku Mas disuruh main EPA ini harus bayar sekian. Bayar sih. Ada pelatih top Ha-ha. terkenal banget di Indonesia, pernah bawa klub juara, curhat begitu serupa ke saya. Anaknya kalau mau main itu harus bayar sekian. Oh, Pelatih ini- top yang pernah bikin Ferguson. di Liga 1. Oh, di Liga Liga Saya nggak akan Iya, sebut iya, namanya, Liga tapi ini 1. real. Kejadiannya, ceritanya bukan hanya ke saya, ngopi bareng-bareng sama teman-teman. Ini kalau Faktanya masih seperti kalau kayak itu. Ferguson Arsene Wenger ini. Bukan. Thierry Henry, bukan. Guardiola. Bukan. Itu yang disebut gak juara semua musim ini, klubnya udah gak usah dibahas. Iya, Itu terus ini ya. maaf. Makanya hal-hal begitu harus dibenahi biar apa ya? Biar memunculkan generasi berikutnya yang levelnya setara atau melebihi Rizky Ridho, melebihi Hernando. Hernando kan lulusan EPA gitu kan, kalau mereka sistemnya dibenahi kan secara otomatis outputnya kan juga akan Bagus. gitu. Tapi kalau yang ngomongin tentang standar tadi ya, sebenarnya kalau untuk ukuran Indonesia, ini harusnya seperti apa? Negara yang 200 sekian juta penduduknya. Kan sekarang banyak sebetulnya di luar federasi, di luar liga itu yang banyak mengusulkan harusnya piramida sepak bola Indonesia itu dirombak total misalnya ya. oke. Misalnya Liga 1 itu tier paling atas itu hanya diisi oleh klub-klub yang benar-benar qualified, yang nggak ada secara tunggakan gaji, yang Oh, nggak ada iya. tiba tengah dari segi musim bisnis. kan kemarin tengah musim kita banyak mendengar PSM yang Belum bilang bayar. pelatihnya di press Iya. conference resmi pun Ngomong. bilang Ngomong. nggak gaji. Terus waktu kemarin putaran pertama selesai, APPI bikin rilis bahwa ada setidaknya 6 klub yang nunggak gaji di putaran pertama. Itu Liga 1. Oke. Kenapa hal-hal begitu dibiarkan ya? PSSI yang lebih tahu jawabannya gitu. Kenapa? Mestinya kan kalau kita mau bicara yang ideal kan begitu. Tier atas itu mestinya yang klub-klub yang top-top bener. Paling Nggak- jago lah jumlahnya bahasanya. nggak harus banyak. Mungkin
bisa 10 atau berapa, 8 nggak apa-apa. Tapi untuk memenuhi biar satu musim itu bisa bertanding minimal 30 kali, ya jangan bikin sistemnya 2 kali ketemu, bikin aja satu musim itu Di 1 kali ya. 4 kali ketemu. 4 kali. Sistemnya EPA itu kan Oh iya betul, 4 kali ya. Tapi tadi kan EPA lagi baliknya jadwalnya yang terlalu mepet. Padat. Bagaimana kita pemain muda bisa recovery kalau 2 hari main lagi, 2 hari itu kedua. Kemudian sistem di bawahnya juga kalau di Inggris misalnya atau Liga Eropa ada kompetisi tim reserve gitu ya. Oh ya, ada. Kita kan belum punya. Gitu. Betul. Nah, disitulah pemain-pemain muda ini ditempa lewat kompetisi tim reserve itu. Liga utamanya gaji Nah, banyak Inggris yang kan ada nunggak. berapa layer tuh kompetisinya Iya, kan. iya. Benar. Premier, Championship, League 2, League banyak banget. Kenapa kita tidak pertimbangkan kenapa tadi itu luas banget bro Indonesia ini 280 juta orang loh. Kenapa piramida kompetisinya tidak makanya. menyesuaikan dengan keadaan geografis misalnya. Keuntungan lainnya kan pasti ada secara finansial klub-klub yang luar Iya. Jawa misalnya bikin yang zona timur, zona atau apalah gitu yang ada terobosan baru seperti itu. Atau yang musim kemarin, bukan musim kemarin-kemarinnya lagi ya. Nah. Persebaya punya Persikopa. Terus juga Persib Bandung punya yang tim B-nya. Nah. Itu apa bisa jadi jawaban juga Itu salah satu alternatif aja ya. Tapi yang paling urgent sebetulnya harusnya klub yang klub punya predikat klub profesional itu kan mestinya sudah lulus punya klub licensing itu kan ada di antaranya mereka harus punya akademi. Oh, Akademi ini kan di situ tercantum yang harus dimiliki itu mulai dari U12, 14, 16, 18, Berjenjang 20. ya. Itu harus punya semua. Itu aturannya sebetulnya. Ada aturan bakunya klub licensing itu. Tapi kan Harusnya tidak ya. semua klub bisa memenuhi itu. Iya. Coba kalau itu semua. Masa dari 280 juta tidak. Iya, Makanya. timnas 22 pemain cukup lah. Kita punya 4 timnas, 5 timnas bisa kalau Iya. sebetulnya kalau kompetisinya bisa diadakan dengan baik dan benar sesuai standar yang ada. Oh. Terus kesalahannya lagi sekarang kan di kita ini basic banget dan di mana-mana mulai U10, 12 itu seolah-olah kalau tanding itu harus juara, harus menang. Dalam hal ini orang tua ikut campur pula. Iya. Kalau nggak anaknya nggak main pelatihnya dimarah-marahin di SMI. Ini fakta saya menyaksikan sendiri berkali-kali. Anaknya berantem di lapangan bukan dipisahin malah kaprok ele. Ya kan gitu kan ya, tendang ele. Malah provokator. Provokator. Mental akhirnya. Ini kan mental kenapa ya saya sorry to say ya kalau di Liga 1, Liga 2 yang katanya pro berkelahi di lapangan bukan hal yang asing kita saksikan ya karena Iya. memang dari kecil udah kecil gitu. ya. 20 orang tuanya yang mestinya misain atau ngasih apa skapra ini. Udah gitu gimana pun caranya pokoknya menang. Nah, kayak menang. Lah kan enggak itu. Usia muda ini kan masa-masanya pembinaan, pengembangan bakat mereka. Saya pernah diskusi ini dengan salah satu legenda sepak bola di Persebaya, Mat Halil. Mat Halil kan sangat mengkampanyekan ini. Ayo ini kita sama-sama mengkampanyekan bahwa usia muda ini bukan untuk menang-menangan. Tapi usia muda ini untuk membangun fondasi anak-anak ini biar kalau sudah di level atas, mereka benar-benar kuat fondasinya. Oh, diajari Jadi basic bagaimana ya. passing yang Passing, benar, kontrol. bagaimana nyari posisi yang benar, kontrol yang benar. Bukan tanding harus menang. Bahkan sekarang kan yang lebih ironis lagi kalau ada SSB atau apalah yang main agar bisa menang, mereka ngebon dari SSB yang lain. Ini kan salah kaprah sudah. Ini fakta di lapangan loh. Saya menyaksikan banyak hal seperti itu. Nggak ada. Ini gimana coba? Mulai kecil udah ditanamkan seperti itu. Ya efeknya Saya besar ke Nah, bawah. itulah itu salah satu sisi positif yang dibawa pemain-pemain keturunan yang sekarang jadi WNI. Mereka tidak mengalami hal-hal begitu. Hal seperti itu. Mengalami mungkin tapi minim tapi tidak seperti yang ada di sini. Iya, iya. Jadi Dinamikanya beda berarti ya. Dinamikanya Iya, beda. iya. Jadi secara mental mereka itu sudah dari kecil itu mentalnya sudah Iya. Terasa mental terbentuk positif ya itu betul. sudah Positif ya. bagaimana menghormati wasit, menghormati lawan itu kan sudah dari kecil mereka Iya, di iya. Fair play diedukasi ya. fair play. Sini kan enggak. Sportivitas. Di sini nggak Harus pokoknya diakui. menang. Ini Walaupun kampanye untuk itu terus disuarakan, tapi kan di lapangan Sangat sulit ya buat diterapkan ya, betul betul. Ini, jadi kalau Jarum punya Komo, ada pemain sini titipin situ lah. Ketika sudah masuk, andai kata masuk mentalnya belum sampai ya
Kasihan Ya. pemainnya juga nanti pada akhirnya nggak kan. bisa apa-ngapain. Tekannya juga pasti bakal beda lah. Iya. Iya ya itulah dia. Itulah. Iya. Jadi ya tadi. Yang dimasalahkan ya fundamental sekali ya. Iya. Iya iya. Aduh. Kalau kita kan syukur gol gitu kan yang Iya. nonton kan. Yang nonton. Belum kita bicara soal infrastruktur. Wah, waduh, itu. Jadi Ini masih jauh lah nih. bagaimana lapangan-lapangan SSB kita kan bola ditendangnya maunya ke sana. Oh, ya bisa ke sana. bolanya ke sana. Iya. Gimana? Itu bukan kemampuan kaki Nah, ya, bukan makanya, ya. dan Itu infrastruktur ada peran pemerintah juga kan soalnya di situ. Agak makanya. susah ini. Dan satu lagi yang kemarin tempat saya share dan bikin rame adalah salah satu keajaiban sepak bola kita adalah banyak mayoritas semua klub Liga 1 itu dalam satu musim kan pengeluarannya puluhan miliar. Betul. Ah. Tapi mayoritas mereka nggak punya lapangan latihan, bro. Terus duitnya lari kemana? Yang saya persoalkan, Ah? bangun lapangan latihan itu kalau duit belasan miliar aja, itu sudah bisa jadi lapangan yang sangat bagus dan standar. Dan bisa digunakan untuk bertahun-tahun. Ini training ground dulu ya, bukan training, Training camp ground, ya? bukan stadion loh. Bukan training center ya, training ground dulu ya. Training ground aja. Lapangan dulu ya. Ya, jangan jauh-jauh lah. Klub Persebaya Surabaya kan Iya. belum punya Belum tempat latihan punya. sendiri. Belum. Mereka latihannya kan pindah-pindah. Pindah-pindah. Oh, iya Tapi sih kadang. ketolong dengan lapangan di Surabaya bagus-bagus gitu aja. Makanya, dan ini bukan hanya Persebaya. Coba klub bahkan kemarin kan ada satu klub aja yang ngontrak pemain asing satu itu lebih dari 10 miliar satu orang. Nah, makanya ironi kan. Ironi kan, tapi mereka lapangan latihan nggak punya. Lapangan latihan nggak punya. Ayo. Nah, terus ini pemain mahal ini latihannya gimana? Itulah saya bilang itu salah satu keajaiban sepak bola Indonesia. Keajaiban kedua ada begini. Setiap musim itu mayoritas pemilik klub kan pasti mengeluhkan kita ini rugi loh tiap musim. Nah, Tapi tiap musim mereka tetap lanjut terus ayo. lanjut cor-coran beli Lanjut pemain. cor-coran terus, ayo. Kontrak pemain Apa yang ini. dicari? Ayo. Iya juga, itu juga pertanyaan kita ya. Apa yang dicari ya? Iya. Apa coba Gak ayo ada bro, tulis. klub Indonesia gak ada yang untung. Gak ada yang pemiliknya itu angka-angka dan mengklaim kalau dia untung gak ada ya. Gak ada. Apa? Ajaib sepak bola Indonesia itu. Saya heran kemarin itu Jadi mikir tiga-tiganya. Iya. masih komo Aku langsung ini. mikir ya. Masih komo ini ada netizen yang komen, ini kok apa Hartono bersaudara kok nggak ngembangin liga di Indonesia aja, kok nggak beli klub lokal aja. Nah, ya itu. Lah mindsetnya masih kayak Ada gini. satu hal yang menarik, Hartono kan dari Jarum kita tahu semua ya. Sekarang kan ini berita positif juga. Jarum kan mulai 2 tahun, setahun terakhir lah, fokus bikin fasilitas untuk sepak bola putri. Ada di Oh ya. Oh ya. Saya pernah ke sana, bagus banget. Coach Timo juga terlibat di situ. Kemarin bikin turnamen yang di sini juga, Surabaya. Mereka mulai fokus, ya mudah-mudahan kita sih berharapnya Jarum all out-nya kayak Jarum ngurusin bulu tangkis kan. Betul. Iya, seperti Kalau- itu ya. Jarum itu recehan lah untuk sekitar liga. Itu recehan banget lah ya, recehan banget lah ya. Turnamen gitu mah kecil ya. Ya, kita berharapnya kan Iya, ya iya. semoga gilanya Jarum seperti gilanya ngurusin Badminton. bulu tangkis gitu kan. Sekarang Jarum mulai khusus untuk sepak bola putri mulai mereka. Ya itu kabar bagus lah. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada kabar ya. baik untuk ya 5-10 tahun ke depan dari sini akan karena mereka bikin jadwal turnamen rutin antara SD. Yang penting kan itu kan ada kompetisinya dulu Iya. biar hidup kan. Betul. Iya. Tapi apakah harapan itu masih berlaku ketika kebiasaannya di Indonesia ini kan olahraga yang populer, tekanan dari masyarakat ini kuat banget. Kadang si pelakunya ini nggak kuat, Mas. Mau bilang netizen kan Nah. Mas, ya. Kemarin kan kalau kita baca replay di itu kan ya itu resiko gitu kan. Iya, Ya iya. mau nggak mau harus siap dan salah satu untuk menghindari resiko itu mestinya para pemain salah satu ya yang bisa dilakukan ya jangan sering-sering main sosmed lah. Salah satu yang harus dilakukan Iya kan sih. gitu. Dan kan kemarin kan jadi heboh banget itu kan ini kasusnya Marcelo tiba-tiba nimpalin begitu. Iya. Oh iya. Itu kalau kan coba Marcel jadi rame. tidak bikin apa-apa diem aja kan Ya udah gitu. lewat aja. Lewat aja. Nah. Salah satu itu pasti kan secara mental pasti terganggu. Akhirnya Sinteyong juga ikut berkomentar. Ya Jadi seperti itu panjang akhirnya. ya? Jadi panjang urusannya. Nah, ini- Makanya salah satu caranya ya udah lu jangan sering-sering Main sosmed. buka sosmed gitu. Fokus Iya, aja iya. latihan, meningkatkan kemampuan. Udah selesai. Nah, Iya, ini, iya. bayangkan ya.
eranya PP, Sergio Ramos. Perbandingannya kok Sliding begitu, tapi main di Liga 1. Netizen Indonesia. dihujat habis itu pasti. Banding waduh ya. Perbandingannya Ya kan waduh. membayangkan aja. Apalagi terus ada pemain sekelas Ibrahimovic dengan mulutnya yang Gak sangat usah gitu. pedas. Garnacho kemarin gak bisa ngeliatin Asnawi apa kabar kalau komentar. Oh iya. Asnawi gak lewat bos. Gitu. Keluar semua itu. Garnacho dikantongin bos. Dikantongin bos judulnya, dikantongin. Gitu loh. Astaga emang kadang-kadang gitu tadi. Gorengan nih, Gi. Mungkin lebih bener tagar yang berikutnya ya. Kalau kita main di sosial media bilang ya. Apa itu? Naturalisasi netizen sebenarnya kita perlu ya. Diganti ya. Diganti. Netizennya sih naturalisasi. Diganti ya. Astaga. Tapi sebenarnya kalau melihat netizen nggak jauh beda lah. Mungkin dengan negara-negara yang rootsnya kuat sepak bolanya. Netizennya sebenarnya nggak jauh beda ya. Kayak Inggris. Ya. Inggris holigannya seperti apa, ada pemain yang salah sedikit aja udah habis diserang gitu pasti itu. Kalau bicara di Indonesia ini multifaktor lah ya kalau soal itu. Harus kita akui juga kita negara yang masih begini ini yang secara pendidikan juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sepak bolanya maju itu kan ya survei terakhir katanya loh ya ini survei. Dan saya baca-baca di beberapa berita mayoritas lulusan Indonesia kan lulusan masyarakat Indonesia pendidikannya kan baru SMP. Betul. Mayoritas. Itu mempengaruhi perilaku. Ini mohon maaf tidak mendiskreditkan para netizen itu, tapi kan kita bicara data yang disampaikan oleh para pengamat, banyak link yang itu mempengaruhi kalau saya ngelihatnya. Bagaimana perilaku itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan gitu. Ya kalau pendidikannya menengah ke atas pasti dia akan mikir dulu ini untuk bikin bagaimana mengkritik, bagaimana memberi solusi itu kan harus ada. Idealnya kita nggak hanya bisa mengkritik tapi juga memberi solusi. Solusi ya. Idealnya. Kita kan enggak. Kritiknya apa? Senam jarinya aja. Dikantongin bos kan begitu doang. Itu masih mending kalau komen kayak gitu. Kalau sampai komen nyerang keluarga, Iya, belum nyerang keluarga. Kemarin yang saya kurang respect itu adalah rasisme ke pemain. Hal yang haram lah itu yang nggak boleh lah. Harusnya. Gitu. Ya. Itu saya ikut tubir itu. Oh iya. Tak tulis Deso lah caps lock sama yang komen dengan rasis. segala resikonya. Iya, lu sebel loh mas. Habis itu ngapus Instagram dia ngomong seperti itu. Sebel ya. Maksudnya kalau memang kalah ya sudah kita gini loh. Orang Indonesia tuh siap menang tapi tidak siap untuk kalah gitu loh. Dan gak sadar diri. Nah itu dia. Banyak ya. Iya lagi ini Brazil lu nunggu gak apa. Ganti warga udah memang harus itu. Pal-pala lagi enak. Gitu loh. Sebel. Gitu. Saya ngomong lagi enak juga mas. Timnas 2024 lah yang paling dekat lah. Ini kan juga bakal bertanding lagi ya di bulan Juni nanti ya. Kalau Mas Aling lihat dari yang kemarin-kemarin ada nggak pemain yang menarik gitu mas? Yang kayak iki loh, enak aja deh. Kalau saya siapa kalau boleh dibilang kalau boleh menyebut nama gitu ya tadi nama yang kita sebut. Saya melihat Rizky Ridho ini pemain asik yang luar biasanya apa? Pertama dia belum pernah main di luar negeri, hanya main di sini dengan bakat yang dia miliki. Pemain yang baru berusia 22 tahun punya ketenangan yang seperti itu. Luar biasa. Skillnya juga kalau Rizky Ridho punya umpan-umpan jangka panjang ke long pass ke depan gitu kan. Berapa kali kan dia bikin. Saya menyebut nama Rizky Ridho pemain yang lokal. Makanya juga tidak salah kalau ada kemudian kan sekarang Rizky Ridho kan lagi diisukan akan diminta balik ke Persibaya atau klub mana. Kemudian ada yang menyarankan untuk kenapa nggak main ke luar negeri saja. Saya sepakat Rizky Ridho harusnya keluar sama. Harusnya punya passion secara pribadi itu menantang dirinya sendiri mestinya ya untuk keluar. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan salah satu yang pernah saya tuliskan juga bahwa sudah semestinya di Liga Indonesia itu diterapkan yang namanya salary cap atau salary cap atau financial fair play. FFP. Itu salah satu dampaknya kenapa pemain muda kita yang berbakat tidak mau keluar negeri. Ya karena di sini mereka udah gajinya gede banget. Harganya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Saya tahu persis karena saya saya deket banget dengan beberapa pemain, mantan pemain timnas dengan pemain timnas aktif. Saya nggak nyebut nama, mantan pemain timnas yang sudah beberapa tahun nggak main di timnas di liga kita, Liga Pro ini masih dibayar di atas 1 miliar bro. Itu mantan. Sudah masuk M. Bayangkan yang anak-anak muda yang lagi moncer-moncernya di sini. Nah itu mereka sudah
salah satu sisi negatifnya di sini tidak ada batasan gaji, tidak diatur salary cap tadi. salary cap-nya tadi. Itu. Jadi pasti ada pemikiran ngapain gua jauh-jauh Keluar nyari dan duit main. ke luar Ini negeri. oke, Ini kan? naik Iya. 1 bulan ratusan juta. Ratusan juta. Nah itu saya pernah mewacanakan itu di media yang saya kerja, kemudian di sosmed saya juga menyuarakan itu karena dampaknya itu, karena kalau pemain muda ini sudah dimanjakan dengan gaji yang sangat tinggi di sini, itu akan menurunkan minat mereka untuk main ke luar negeri. Iya. Asnawi Mangku Alam pernah bilang di waktu pertama kali dia gabung dengan Ansar Greener, ya. Iya, dia Ansar itu kan Greener. yang diterima gajinya hanya sekitar 25% yang diterima dibandingkan dengan yang diterima di PSM Kecil. Makassar. Betul. Bayangkan Bu, seandainya 25%. Kita bilang saja Asnawi digaji ini asumsi ya. Di Makassar dia di satu musim digaji 1 miliar. Di sana kan cuma 250 juta. Satu musim 250 juta. musim. Hidup Hidup sendirian lagi. Heeh. Di sini kan fasilitas Wah, lengkap ada. apa? dia lulukan, iya. lulukan. Nah, mental itu harusnya didukung oleh sebuah kebijakan. Bagaimana ada kebijakan dari federasi yang bisa tanda kutip memaksa agar pemain-pemain muda kita yang berbakat ini nekat gitu untuk Keluar. keluar. Iya, iya, Heeh. iya. Biar mereka tidak terbuai oleh gaji tinggi yang ada di sini ada ya. di sini. Itu salah satu yang banyak sekali mengkampanyekan itu. Karena mereka sudah menganggap bahwa memang gaji-gaji pemain muda kita nggak masuk akal. Di sini, Nggak masuk akal. Mungkin dikasih batasan usia untuk gaji gitu mungkin ya atau gimana? Bisa jadi bisa jadi ya ini bisa salah. Mungkin yang gaji tinggi itu mungkin dikhususkan mungkin untuk pemain asing yang berasal dari Oh. liga yang Iya, top dengan Eropa. track record Oh, yang iya, sudah iya, lebih tinggi ya. Itu bisa diatur oleh operator liga dan PSSI. Kenapa itu yang nggak dilakukan? Malah isu yang terbaru sekarang kan malah ada penambahan pemain asing. Ini 8. baru rumor loh ya. Iya. Liga 1 mau ditambah. Jadi 8 itu. Jadi 8 katanya loh ya. Liga 3 mulai 2 ditambah jadi 3 dan ini katanya akan dibahas di Kongres tanggal 10 Juni Nanti ini ya, Oh. usulan. Itu kan hal-hal yang bersifat sebuah keputusan itu kan ranahnya PSSI ya. Mestinya itu. Kenapa tidak ada tadi yang kita kembali, kenapa tidak ada kebijakan financial fair play, Salary kenapa tidak cap kebijakan tadi ya. salary cap yang bisa mendukung supaya pemain-pemain muda kita termotivasi Support ya, untuk keluar ya. Iya. Kembalinya ke yang tadi itu, karena banyaknya pemain muda kita yang terlena di sini, akhirnya secara kualitas ya tidak salah juga akhirnya Iya Sinteyong sih. lebih banyak untuk mencari talent naturalisasi. keluar. Itu salah satu penyebabnya kalau saya ngelihatnya gitu. Ya, di sini nggak ada yang bisa diandalkan, ya udah sementara. Kalau ngelihat saya itu sementara sih. Kalau jangka panjang pasti tidak boleh seperti itu terus menerus. Iya. Apapun ini Indonesia ya Liga Indonesia yang harus dimaksimalkan. Ada yang bilang netizen itu pembinaan sepak bola Indonesia lambangnya lambangnya sepak bola Belanda. Kayak NPB itu. Akademi Timnas Indonesia. Tapi saya bingungnya ini. Apa tuh? Ketika Cristiano Ronaldo dikontrak dari Sporting ke MU, itu kan gajinya sudah 12 kali lipat, belasan kali lipat lah dari Sporting. Tapi gaji awal di Sporting itu memang ada batasan. Ini kayak sama kayak pemain-pemain NBA. Biasanya kalau rookie baru di masuk NBA, ya, makanya. ada Itu yang gaji dimaksud maksimal tadi, boleh diterima ya. sama mereka. Kalau mereka sophomore Makanya. yang berapa tahun ada gaji maksimal. Aturan-aturan yang rigid seperti itu kita tidak punya. Betul. Apa youth contract lah istilahnya. Terus iya, juga iya, betul, kita betul. aja ini kan belum ada aturan yang jelas. Pemain mungkin SSB ini bisa melahirkan pemain A yang kemudian 10 atau 15 tahun kemudian di timnas dengan gaji yang sangat besar. Kalau melihat di liga-liga Eropa, klub asalnya kan bisa mendapatkan Persentase. Betul. Iya Sini sih, kan royalti lah. Iya, tidak iya. ada aturan-aturan begitu. ada. Nggak, aturan tertulis yang mengharuskan Iya. itu kan Gak itu ada. mendasar banget loh hal begitu. Itu kita belum punya. Iya sih. Tapi kalau dilihat dari sisi klub juga agak gimana gitu sebenarnya. Nah, kembali ke kalimat pembuka saya. Apa Kalau itu? bicara sepak bola Indonesia 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Ini masuk malam ke berapa kita? Kita mau mengurainya dari mana ini juga bingung. Iya. Sehingga pembicaraan kita juga melonjat juga. Iya, Ini iya. persoalan semua. Mula, Persoalan lingkaran semua ini, setan Bas. mas jadinya mas. Loncat-loncat persoalan semua. Karena api ya gitu. Mending kita kembali ke lapangan aja. Boleh, kalau gitu. Bahas yang di lapangan dulu aja. Boleh deh. Iya, iya, iya. Menurut Mas Kelihatan. Ali, timnas yang sekarang gaya main yang paling cocok dengan pemain-pemain yang sekarang ini seperti apa? Secara ideal tadi yang saya bilang Indonesia punya
kelebihan pemain yang punya kecepatan. Jadi itu yang harus dan ini sudah dimaksimalkan oleh Sintayong kan. Kalau dari kan seringnya kita lihat sekarang build up dari bawah kemudian ke depan kan cepat. Iya. Kemudian dikombinasi dengan pemain-pemain yang dari yang pemain keturunan yang sudah jadi WNI sekarang kan ya mereka punya umpan-umpan yang akurat, penguasaan bola mereka kan jauh lebih Tenang ya, bukan jauh ya, lebih bagus lah ketimbang pemain-pemain yang dari liga kita ya. Mengkombinasikan itu saya pikir ya kalau saya sih sangat mendukung STY ini harus diperpanjang. Jangan lagi kita Gonta-ganti lagi ya? instan gonta-ganti, Pak cocok sebentar ganti. Ada, balik dulu mana? Balik dulu lagi. Kalau jadi kan isu terbaru STY mau diperpanjang sampai 2027 dan saya pribadi mendukung itu karena kita sudah menemukan ritme yang bagus ini. STY sudah mengetahui karakter pemain kita seperti ini gitu ya. Menurut saya dan ini kayaknya kalau kita baca sudah dalam proses kan kita kekurangannya direktur teknis kita sekarang belum harusnya kan kemarin itu dijabat oleh Coach Indra Safri. Betul. Tapi kan ini agak membingungkan juga Coach Indra Safri ini direktur teknik tapi dia juga pelatih U19 ya. Pelatih itu kan tanggung melaporkannya kan direktur teknik. Dia melaporkan ke diri sendiri. Iya. Idealnya majalahnya maka harus terpisah ini direktur teknik harus benar-benar dia yang secara global itu merancang sepak bola Indonesia itu mau dibawa kemana. Ya. Kayak tadi itu mungkin juga memikirkan piramidanya. Betul, pembinaan. Terus selama ini juga yang ada yang mengeluhkan, dianggap Coach Sintayong itu tidak pernah atau jarang kelihatan berkomunikasi dengan pelatih-pelatih Liga 1. Itu nanti mungkin kalau di direktur teknik hal-hal seperti itu bisa ditutup lah. Dikomunikasikan lah. Yang harusnya komunikasi di tekniknya. Misalnya kalau di timnas itu untuk membuat pemain itu bisa strong sampai 100 menit. Kenapa begitu mereka kembali ke klub ketika dipanggil lagi ke timnas ngeriset ada proses lagi ke setelan pabrik. Ngeriset. Nah, kenapa standar yang ada di timnas yang dipimpin oleh Coach STY ini tidak diterapkan di klub-klub sehingga standarnya sama. Nah, itu nanti dengan tugasnya ini mudah-mudahan PSSI bisa mendapatkan direktur teknik yang isunya sih dari Eropa katanya. Saya saran Daniel De Rossi. Enggak. Sebuah saran. Pokoknya seperti kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Iya. Kayak udah kesibukan kabeh gak realistis. Iya sih. Sebuah calon udah kesibukan. Kamisan Mikel Arteta ta. Kurang tahun gak juara-juara. Ini baru tahap ketiga dalam bangunan karena Arsenal. Kurang juara-juara pirang tahun iki. Tapi kalau melihat dari segi permainan ya, terkadang kelebihannya ada di speed. Kalau kekurangannya pemain-pemain kita ini untuk sekarang ya, itu kurangnya di mana? Mas Ali. Saya beberapa kali ini tidak saya berkali melihat begini, khususnya di posisi kiper kita itu kita sejauh ini belum punya kiper yang bisa terlibat dalam permainan. Build up bisa ya? build up. Iya. Karena Hernando Ari itu keren banget kalau memotong bola-bola crossing, penalti apalagi. Tapi kan bisa dilihat sendiri kalau Hernando Ari itu menyapu bola ke depan. Itu kan 50-50 jatuhnya. Drawasi. Iya. Tidak kiper yang secara terlibat bisa ikut build up secara bagus gitu kan. Dan itu kan dan teman-teman kan yang kemarin saya share itu ke sosmed mereka ternyata sepakat. Jadi kita salah satu titik kekurangannya Hernando yang harus diperbaiki itu. Bukan hanya Hernando, kiper-kiper kita semua lah. Jangan kita nggak boleh juga mendiskreditkan seorang Hernando karena dia sudah dia apapun dia kiper terbaik kita saat ini. Cuman sisi itunya masih belum. Kita membandingkan mungkin kemarin dengan kipernya Vietnam yang Nguyen siapa itu? Nguyen Bilip. Itu kan dia bagus banget build up-nya. Umpan-umpannya kalau sapuannya ke depan itu terarah mau dibawa kemana ini. Itu kan sehingga dia terlibat ke dalam permainan. Berarti memang ini Mas ya, kiper era modern itu memang harus begitu ya? Harus. Sepak bola modern ya kiper terlibat dalam permainan. Saya ngeliat De Gea tuh kasihan gitu loh. Maksudnya mainnya enak tapi berarti nggak dapet klub gitu loh. Karena dia tidak bisa build up. Berarti memang mau tidak mau ya memang trennya kipernya ke arah sana gitu loh. Selain kiper mungkin dalam serangan karena dalam beberapa laga terakhir bahkan yang mencetak gol itu beberapa bukan striker. Betul. Dan kelemahan lain yang kemarin ini kita bicara event terdekat kemarin yang Piala Asia U23 itu
salah-salah umpan itu masih sering. Iya, masih kan ya salah-salah umpan. Itu setelan Liga 1. Satu hal lain lagi, ini menjadi kaidah umum sepak bola. Bermain sepak bola itu kan hal tentang membuat keputusan. Decision maker. Decision making. ya. Iya, decision making. Kapan kita membuat keputusan harus mengumpan? Kapan kita membuat keputusan harus menggiring bola? Itu sering yang kita masih miss. Saatnya kita syuting kasih Bawah, saatnya iya. kita Ngasih syuting. sendiri. Sendiri. Soal decision making ini yang perlu dibangun sejak mulai SSB itu. Oh. Kita bisa membandingkan itu kan pemain kita yang basicnya dari Eropa tadi dengan pemain yang basicnya dari SSB kita beda bro, beda. di situ ya yang paling kentara ya. Iya kelihatan kita lihat kemarin gimana Nathan enak banget, Oh, iya. kan ya. Iya. Tenang Dia Ivar. Struik, tenang iya. Ivar. Ya, terus Justin di belakang gimana, enak aja dia dikepung 2-3, santai aja. Santai aja. Terus Karena dia tahu tackle-tacklenya. kapan membuat keputusan yang Timing. tepat untuk mengumpan, kapan harus mendelay, kapan harus mendribble. Udah diajarkan dari dini. Itu tuh sudah bagus di timnas e-football, Mas. Iya, juara dunia loh kemarin. Pedo tapi. Jadi tikling temen itu. Iya, tapi dia diem. Ya. Pemainnya yang geraknya bagus gitu loh. Tapi decision making jadi ya. Iya, decision makingnya jadi gitu loh. Tapi aku gak iso ya main. Kak lapangannya Mas Oca Mas ini kak olahraga lapangan kok tapan. Tapi kalau klub kan ada pemain yang kurang tinggal belanja. Ya. Kalau timnas nggak bisa. Makanya sementara ini tanda kutip belanjanya ya Di sana ya. naturalisasi itu. Makanya kemarin kan saya bilang naturalisasi itu adalah keniscayaan. Di negara manapun melakukan hal yang sama. Dan secara undang-undang kita punya undang-undang soal. Ya. Jadi kalau ada yang mempersoalkan naturalisasi ya saya oke naturalisasi itu Oke. keniscayaan. Gitu. Ada undang-undangnya. Misalnya kalau kasusnya Mark Klok kan karena dia sudah 5 tahun Ya. secara berturut-turut tinggal di sini. Secara undang-undang sah. Gonzales juga. Ya, Gonzales itu kan sah. Kemudian itu yang punya darah Indonesia, ya udah itu secara hukum sah gitu. Mau dipersoalkan apanya? Apa mungkin karena Indonesia ini kan nggak bisa ini ya, apa dua keluarga negaraan ya? Nah, ya, Jadi tapi orang-orang saya kaget gitu. mempersoalkannya. Kenapa naturalisasi? Kenapa itu tidak diimbangi dengan percepatan juga di kompetisi kita pengembangan? Iya, Mestinya iya, kan iya. saya mengibaratkan kalau seumpama berjalan bareng-bareng antara naturalisasi dengan Kompetisi. dengan pemain lokal dengan liga lokal itu di jalan yang sama, nggak boleh satunya naik moge, satunya naik sepeda pancal. Nggak imbang. Paham. Iya. Jalannya Harus sama. Kurang Kalau- cepat ya. Nah, kalau satunya naik Brio ya ini harus naik Brio juga. Ini bukan sponsor loh ya. bisa dikat. Jadi harus seiring sejalan. Ini nggak boleh Iya, iya, satunya kenceng banget, satunya ditinggalkan nggak boleh. Harus seiring berbarengan. Tapi kalau ada yang mempersoalkan soal naturalisasi nggak bisa juga. Nah, ini Ada juga ya. undang-undang yang mengatur itu sah. Dilindungi undang-undang. gitu. Iya. Setuju itu. Sama kayak timnas Belgia itu. Apa Ada itu? nama De Bruyne, Lukaku, tiba-tiba ada nama El Yunusi. Itu timnas Belgia loh. itu. Iya, Kan iya, Diu kan. Nah, makanya Belgia Ya mana? kayak kemarin Maroko itu kan mayoritas pemainnya Iya. di Eropa semua. Iya. Nah, Sama Iya. timnas Prancis, Mas. Prancis. Nah. Iya. Timnas Prancis itu rata-rata bukan keturunan orang dari Prancis. Afrika, Keturunan. Liberia, Iya, kulit hitam, ya. dari Senegal. Tapi itu saya menegaskannya itu jangan sampai kita terlena oleh program naturalisasi Iya. tapi meninggalkan Oh iya, harus perbaikan betul, harus kompetisi ya. Nggak Harus boleh, ini diimbangi. harus seiring sejalan. Saya menganalogikannya itu. Kalau satunya naik motor ya ini harus naik motor juga. Iya, iya. Satunya naik mobil berkelas ya ini harus naik mobil berkelas juga. Biar nyampenya bareng. Nggak boleh satunya udah finish, satunya masih di garis start. Nggak Nah, boleh. tapi ini semoga dengan adanya pemain naturalisasi itu bisa membuka mata Dan anak-anak lokal. harusnya gitu. bisa kedatangan pemain-pemain keturunan yang jadi WNI itu bisa memacu semangat Nah, anak-anak iya, lokal iya, untuk iya, iya. bersaing, bukan malah melempem keder duluan, nggak boleh. Makanya saya salut kemarin kayak saya kan sering komunikasi akrab dengan Yanto Basna yang Oh sekarang. ya. Anak ini menurut saya keren. Pendidikan nggak ketinggalan karena dia S2 sudah lulus. Setelah lulus S2 dia balik lagi ke Thailand. Dia bikin statement, saya akan balik ke Thailand dan siap untuk bersaing dengan pemain naturalisasi. Ya mental seperti Ngeri. Yanto ini Yanto yang Basna. harus dimiliki oleh para pemain lokal semua gitu. Jadi jangan-jangan datangin lagi ntar aku nggak dapat tempat. Nggak boleh begitu juga mestinya. Iya, iya, Ini iya. menjadi pemicu pemain di sini untuk
Kalau dia bisa kenapa saya enggak, kan harusnya itu. Gitu. Tapi Ada tapinya lagi. sistemnya harus Iya Nah, sih. iya Kalau sih. ngomongin sistem dari bawah banget. Nah, itu loh, tadi. Fundamental Liga Ya, Gede. bekasnya untungnya- PSSI. Udah mau selesai juga liga ya. Iya. Mau kongres juga kan ya, mudah-mudahan Mau lah kongres. nanti ya. Ada Mudah-mudahan. percikan-percikan positif lah di kongres nanti ya. Mudah-mudahan. Masa timnas 1 tahun 2 tahun jadi liga nggak bisa. 1-2 tahun harusnya bisa dong. Timnas itu kan 22 pemain sama officialnya. Ini kan 20 klub lebih dan terus Nah, itu. Banyak. Tapi PR-nya masih banyak loh. banyak. Jadi PSSI ini kayaknya masih mengesampingkan sepak bola putri, Mas. Sampai ada Jarum loh. Tadi kan Anda sebutkan Ya, Jarum ya, sampai ya. datang loh. Kalau yang Iya. timnas laki-laki dengan euforianya tuh sudah luar biasa lah. Tapi kalau yang timnas putri loh Iya. kok ya masa Apalagi yang kemarin ya. Menariknya Erick Thohir bilang sendiri kan ini dihidupin dulu dari timnasnya, Timnasnya dulu. Nanti biar menghidupkan Kompetisi. gairahnya Dan itu dulu. akhirnya kan menjadi viral karena banyak yang menentang statement itu kan. Analoginya kan kalau kita bangun rumah, bangun pondasinya dulu. Pondasinya dulu. Jangan Iya. atapnya dulu. Jangan pintunya dulu dibagusin istilahnya. Makanya ya tidak kaget juga kalau kemarin pertama lawan Filipina kalah 6-1, Iya. lawan Kasihan. Korea Selatan lawan 12 ya? 12-0. 12-0 Korea Utara 9. 8 apa 9? 9. 9 ya. Pokoknya 27 Itu gol kita bobolan. hasil yang tidak mengagetkan karena ya mau punya timnas sekuat apa wong kompetisinya nggak ada. Iya. Itu suatu hal yang ya malah menjadi aneh kalau kita bisa mengalahkan Filipina tiba-tiba malah aneh gitu. Malah Ini yang aneh. juara malah Korea Utara. Kita terakhir kali Korea Utara juara akhirnya, Bro. Iya, Iya, makanya. juara. Final lain Jepang 1-0. Ah. Iku kalah kalau mulai iku. Korea Utara Iya. mungkin TC-nya sepanjang tahun. kita susah mengakses ada kompetisi iso. seperti apa. Iya, iya, Kita kita nggak nggak pernah nggak tahu gitu ya. Gak iso. Iya, iya. Iku Dan, TC di sana. dan gak hanya di U17-nya yang bagus. Kemarin saya ngeliat yang U20 juga bagus. Bagus banget ya. mainnya. Keren banget. Mereka mainnya keren banget. Potongan rambutnya sama semua. Iya. Apakah Indonesia butuh yang seperti itu? Nah, kita terakhir dan pertama kali punya Liga 1 Putri itu kan 2019. Ya, Setelah sebelum itu pandemi ya. Nggak ada lagi. nggak ada sama sekali. Padahal setahu saya klub-klub yang siap untuk ikut kompetisi itu ada banyak. Punya Liga Putri semua. Akhirnya bubar karena tidak Iya. terakomodasi. Solo kemarin punya tim bagus Solo. Persebaya Ada. punya. Di Bandung punya. Punya. Persib punya. Klub lain punya. Nah, kenapa kok tidak dibikin kebijakan misalnya? Ya nggak usah 18 tim Liga 1 itu ikut semua. Yang punya aja mungkin 8 atau 10 Iya, itu iya, dulu iya. yang diakomodir menjadi sebuah Liga, liga kompetisi misalnya gitu ya. tidak harus dulu dengan sistem home away kayak Liga Ya, 1. bisa series ya. Turnamen dulu. Bisa. Ya. Turnamen dulu di mana, di Surabaya, di Solo, di Malang, kayak di Bandung. IBL series. Ya, kayak Iya, IBL series series kan. gitu. Selain untuk hemat energi, hemat biaya juga pasti. Kenapa harus menunggu sampai 2026 katanya untuk Iya, Iya, betul. iya. Baru mulai Terus sekarang lagi ini. timnas perempuan kita sampai 2026 mau ngapain? Masa TC terus. Jadi selebgram. Karena Pemain-pemainnya. hukumnya kan jelas untuk membuat pemain supaya matang itu kan lewat kompetisi, Iya. Betul. tidak lewat TC. Kan itu. Semakin sering mereka memainkan pertandingan ya otomatis semakin matang. Berarti diganti TC itu bukan training center, Apa tuh? training and competition. Iya. Ngeri. Dan saya kan sering berdiskusi dengan teman-teman di ASBWI, Oke. Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia. Mereka sebetulnya sudah siap itu. Mereka pernah bilang ya, mereka siap kalau dipasarai PSSI untuk menggelar Kompetisi. Kompetisi Liga ya. Putri. Iya. Mereka siap. Siap. Saya diskusi Berarti langsung dengan secara para mental tuh petemunya. mereka sudah Bukan cuma mental kayak itu terus. Karena mereka sudah bisa memetakan di daerah ini ada klubnya, ini ada Iya, klubnya. iya. Tapi ada persoalan lain memang tidak semudah membalik tangan bikin. Ini mungkin tidak teknis ya. Saya pernah mendengar langsung ada yang bilang Liga Putri itu ini bisa di-cut, bisa dimasukkan. Liga itu saya nggak mau mengizinkan Liga Putri di Indonesia karena apa? Saya mendengar langsung Aneh dari tapi orang itu. penting. Padahal di luar negeri timnas putri udah pada masuk game Arab semua Saudi itu. sekarang fokus banget sepak bola Iya. putri. Untuk sepak Arab putri ya. Saudi. Saya sekarang main FIFA, pakainya pemain-pemain putri. Ya. Oh. Karena musuhnya lebih gampang. Cowok udah susah-susah. Tapi liga juga Pemainnya cukup pro-pro. menarik loh ya kan? Menarik iya. Liga cukup menarik sebetulnya kalau kita lihat ya. Iya, iya, oke. Wah, wah Kok bisa gitu ya? Ya begitulah. udah.
Kebanyakan masalah disuruh closing hari kita Mas. Iya. Udah closing. Saya aja. wis timbangannya mikir Mas Safa males aku. Iya. Gimana Mas Ali? Kalau harapan pasti kita tentu semua berharap ya timnas kita bisa lagi-lagi terus berkembang. Kemudian siapa tahu bisa membuat kejutan. Ini Piala Dunia kan pesertanya ditambah toh dan jatah Betul. untuk Indonesia, untuk Asia. Asia kan ditambah Asia Pasifik ya. 6,5 ya kalau nggak salah. Iya betul. Ada Ya, siapa penambahan. tahu gitu kan, siapa tahu. Ini dengan perubahan signifikan yang ada di timnas sekarang dengan bergabungnya pemain-pemain keturunan yang secara kualitas bisa diandalkan ya siapa tahu. Apalagi kita selangkah lagi bisa ke putaran ketiga ini karena besok menyisakan lawan Irak Filipina. lawan Irak dan Filipina Filipina. kita bisa mengamankan menang salah satu pertandingan aja. Apalagi kita main home dua-duanya tanggal 6 sama 11 kita bisa menang putaran 3 kita. Dan siapa tahu keajaiban di kemarin Piala Asia U23 Terulang lagi. menular di ini. Iya. Bola itu bundar bro. Bola itu. Nah, Asik. gitu loh. Boleh itu bundar bro, tapi netizen Indonesia tetaplah ganas. Iku. Masalahnya gini lah, aku kepikiran ya. Kalau 2026 lolos Piala Dunia. Nanti ketemunya Brazil mungkin ya. Brazil. Ya, dari benua lain lah ya. Belgia, benua lain. LLO mungkin ketemu-ketemu yang tier 2-nya lah. Uruguay Tapi atau yang apa. paling menarik ketemu Israel. Nah, ketemu Israel. Wah, yang berang banyak sekali. Nanti bayangin hype-nya gimana, FOMO-nya gimana orang-orang. Iya. Nanti timnas Indonesia main Sebenarnya kalau kalah. FOMO tuh jatuhnya ke arah yang positif juga ada masalah sih ya. Beli Iya, merch yang maksudnya kan negatif original ini. dan lain-lain nggak ada masalah ya. Untuk sementara ini kita jangan terlalu jauh berangan-angan dulu. Sudah kita difokus di bulan Juni nanti. Kita sementara ini optimis saja gitu. Optimis Yakin saja. saja. Untuk urusan itu kita nanti lolos itu ya hasil akhir gitu. Katanya kan bonus ya. tidak ada usaha yang balik ya, hasil. yang Tidak ada hasil mengkhianati usaha. Tidak ada Oh, hasil iya. yang mengkhianati. Nah, gitu. Yang penting berusaha. Kalau saya pribadi optimis. Optimis ya. Dua pertandingan nih paling deket ya. Iso gak pokoknya optimis sih. Optimis sih. Iso. Soalnya kayak iso ditekoni man lo. Iso. Iso. Kalaupun gak iso, biasanya wis ta iki wis sampai gini wis syukur loh. Itu orang Indonesia itu, ono syukur. Iso saya kurang iso enggak iso meneh mari cedek kok orang ini iso Iya. kayak gitu loh. Jatuh Harusnya lagi, ngono. bangun lagi, jatuh lagi, Bisa. bangun lagi. Harusnya Bisa, gitu. masih bisa. Kini menang dungo kudu ya. Sama kayak Arsenal Mas. Wake, dungo. Kapan juara Liga Inggris? Oh, musim depan. Oh, musim depan terus kalah sama City kan. Sampai Vanes apa sebetulnya? Dia Arsenal Mas. Dia menyakiti siapapun yang kelihatannya enggak menang. Lagi. Oke. Terima kasih Mas Ali. Sampai Thank you, Mas Ali. Mantap ini dari A sampai Z. Ini Belum sampai Z ini. Belum sampai B ini. Iya, Masih baru koma ini, masih koma ini. Masih koma. Iya. Gimana Mas Pram? Ini kayaknya bahas sepak bola episodenya sampai 10 kayaknya enggak apa-apa lah. Bisa 40 seri ke atas ini, 40 seri. Nah, iya toh. Ada seri sendiri ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi ngobrol lagi sudah masalah-masalah tadi sudah tereduksi ya Mas ya. Nah, itu loh. Minimal itulah ya, Harapannya minimal begitu. lah ya, minimal Semoga, bisa semoga. dikurangi lah satu persatu lah ya. Amin, Jadi kita amin. jual sepak bola yang juga lebih baik juga, Amin, pertandingan amin, lebih amin. enak juga nantinya ya. Ya wes kalau begitu Mas Ali sekali lagi terima kasih banyak Mas. Sekali lagi salam Sama-sama. sehat Mas Ali. Terima kasih Setelah banyak. diundang ke kesempatan yang istimewa ini. Salam Selalu semuanya. salam olahraga. Urip mengampir bal-balan. Wah, Urip mampir ngopi.